Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali dengan Pak Wafa, belajar matematika. Anak-anak hebat sekalian, semoga kita selalu dalam kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Mari kita awali dulu kegiatan pertemuan ini dengan sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan belajar kali ini, Pak Wafa akan melanjutkan materi pertemuan pertama mengenai statistika ya. Kita sudah bahas sebelumnya tentang apa itu data dan jenis-jenisnya. Nah, mau coba yang lebih keren dan menantang dari statistika tersebut? Yuk, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana membuat dan menyajikan data dalam berbagai bentuk jenis penyajian. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini dulu ya. 2 Maret lalu, jumlah yang diperiksa 339 orang dan yang positif 2 orang. Angka itu bertambah pada 10 Maret, 694 orang diperiksa dan 19 orang positif corona. Dan terus meningkat pada 13 Maret, di mana 1.005 orang diperiksa dan 69 orang positif corona. Angka terakhir 16 Maret kemarin, 1.230 orang diperiksa dan yang positif jadi 134 orang. Kasus corona di Indonesia mengakibatkan 5 orang meninggal dan yang sembuh 8 orang. Yap, bagaimana anak-anak setelah melihat video tersebut? Wow, bagaimana ya cara menyajikan dan membuat bentuk penyajian data kasus COVID tersebut? Dengan seperti ada batangnya, garis-garis yang keren tersebut. Nah, itulah salah satu contoh kegunaan penyajian data agar lebih dapat terbaca dan terklasifikasi, serta kita juga dapat informasi tentang yang lainnya. Betul tidak? Oleh karena itu, mari kita belajar bersama cara penyajian data yang akan Pak Wafa sampaikan pada materi berikut ini, yaitu bagaimana cara membuat dan menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sederhana dan diagram batang. Mari kita lanjut ke materi. Nah, kita review sedikit tentang statistika pertemuan selanjutnya bahwa statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian diolah, dianalisa, dan disimpulkan secara sistematis, teliti, dan benar. Nah, statistika itu pasti selalu ada hubungannya dengan data dan data ya. Nah, dalam menyajikan data, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan bagaimana cara membuat penyajian data. Yang tentunya ada penyajian data tunggal ya, dan ada yang data berkelompok. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data tunggal. Bagaimana sih menyajikan data tunggal itu? Ada beberapa bentuk penyajian. Yang pertama, bentuk tabel sederhana ya, yang terdiri dari dua kolom. Contoh, kita langsung contoh, misalkan disediakan serangkaian data 8, 7, 8, 6, dan seterusnya sampai 5 di sini ya, terlihat. Bagaimana cara menyajikannya? Kita cukup menentukan dengan 2 kolom saja, ya, menyajikan dalam bentuk 2 kolom sederhana, ada nilai dan ada frekuensi. Nah, nilai itu diisi oleh data yang di sini. Kita bisa urutkan mungkin dari terkecil sampai terbesar ya, jenis yang berbeda. Ada nilai 4, kita tulis nilai 4, ada nilai 5, terus 6 juga ada ya, 7, 8, 9. Nah, untuk nilai 4, untuk frekuensi tinggal isi berapa banyak nilai yang muncul angka 4 di sini. Nah, kita cukup kalau mau cara enaknya kita strip aja di sini. Tandain 4 ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti di sini 4 nilainya ada 2. Kalau 5 1 berapa lagi? 2, 3 ya, ada 3. 6 yang nilainya 6 1 saja ya. Lanjut ke nilai yang 7, itu ada 1, 2. Berarti dia ada 2. 8 ada berapa? 1, 2, 3, 3 saja ya. Dan 9, 1, 2, 3, 4. Ini sisanya ada 4.
Nah, ini penyajian data yang sederhana dari bentuk sebuah tabel distribusi frekuensi yang sederhana ya. Lanjut, penyajian data yang berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Nah, diagram batang misalkan contoh serangkaian data seperti yang tadi ya, 8, 7, 8, dan seterusnya sampai 5. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Itu kita gambar dulu garis vertikal dan garis horizontal ya, kita gambar garis Y misalkan atau garis X yang horizontal. Nah, di dalam garis vertikal tersebut ada namanya frekuensi ya. Nah, kita sebut frekuensi, jadi banyaknya nilai yang muncul. Nah, di sini kan ada berapa frekuensinya? Ya bisa sampai 5 ya kemungkinan. Kita paling banyak ada berapa? Ada 5 mungkin ya atau 4 ya. Kita lihat nanti. Nah, yang selanjutnya sumbu horizontal itu adalah tentang nilainya. Nilai yang muncul itu ya tadi kan dimulai dari angka 4, 5 dan seterusnya sampai 9 gitu ya. Nah, angka 4 muncul ada berapa? Ada 2 ya tadi ya. 1, 2 gitu ya. Terus kalau 5 ada berapa? Ada 5 itu ada 3 ya. Kalau tidak salah ada 3. 1, 2, 3. Berarti batangnya akan muncul sampai 3 gitu. Angka 6. Angka 6 itu ada 1 kalau tidak salah. Ya, makanya batangnya sampai 1. Nah, kalau 7, 7 ada 2 ya. 1, 2. Berarti batangnya akan muncul sampai 2. 8 begitupun ada berapa? 1, 2, 3. Ada lagi? Tidak ada ya. Berarti sampai 3 batangnya pasti. Dan terakhir 9 sisanya ada berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4. Berarti batang 9 itu tertinggi ya sampai 4. Nah, ini mungkin untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang ya. Nah, oke. Nah, anak-anak yang keren, bagaimana setelah belajar bersama tentang cara penyajian data tunggal tersebut? Semoga kalian dapat memahami ya dan dapat mencoba lagi ya dengan data-data yang lainnya. Apalagi datanya langsung dari kehidupan sehari-hari kalian atau kita ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan ya, silahkan saja dapat di chat di Classroom masing-masing ya. Di kelas masing-masing di Google Classroom, insya Allah kita dapat diskusi di Classroom tersebut. Dan untuk tantangannya atau latihan bisa dicoba juga ada di Google Classroom. Sudah Bapak tampilkan atau simpan di sana. Baik, mungkin untuk belajar kali ini kita coba sampai di sini ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak tutup, jangan lupa isi absen di link berikut ya. Nah, yang di sana. Bit.ly bla 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 bla. Dan jangan lupa juga refleksi pertemuan kali ini bisa diisi juga ya di link berikut sini ya. Bit.ly garis miring refleksi bla 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 bla. Oke, baik. Nah, kalau tidak, mudah-mudahan kalian sudah paham. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap sehat dan tetap semangat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.